Selamat pagi semua anak-anak. Seperti biasanya, sebelum masuk pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat pagi semua anak-anak. Semoga hari ini dalam keadaan semua sehat semua dan senang mengikuti pelajaran IPA Sekolah Penggerak hari ini. Pertama-tama kita di sini masuk ke pertemuan ketiga, yaitu bab 1 merancang percobaan. Di sini perlu anak-anak tahu apa-apa saja tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengenal langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang kedua adalah merumuskan tujuan hipotesis. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel-variabel dalam percobaan. Jadi ada 3 tujuan daripada pembelajaran. Selanjutnya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Di sini yang dimaksudkan dengan metode ilmiah itu adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Ya, sudah jelas berarti. Ada di sini tahapan dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah observasi, yang kedua hipotesis, yang ketiga adalah rancangan percobaan, dan yang keempat adalah eksperimen, kelima data, dan yang keenam adalah kesimpulan. Ya. Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan tadi, perlu kita jelaskan. Yang pertama di sini adalah melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, ya, membuat hipotesis dan mengidentifikasi. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data, dan yang keenam, menarik kesimpulan. Nah, sesudah kita tahu itu tahapan-tahapan tadi, perlu juga kita tahu seperti apa pengamatan dalam sains. Apa yang dimaksud dengan pengamatan? Nah, di sini ada yang kita sebutkan dengan pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat dengan menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. Nah, yang kedua, tujuan daripada percobaan, ya. Dalam konteks IPA, masalah yang akan diteliti dapat ditulis dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan untuk diuji. Yang ketiga, hipotesis atau dugaan, ya. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Misalnya, ketika kita melihat, ya, detektif yang mengamati suatu tempat kejadian perkara pencurian. Misalnya kita mendapati tidak ada pintu atau jendela yang rusak dan tidak ada barang-barang yang terjatuh, maka muncul dugaan bahwa pencurian dilakukan oleh orang yang sudah dikenal, ya. Karena kita ketahui tadi pintu, jendela, dan segala-galanya tidak ada mengalami kerusakan. Misalnya dia kalau kehilangan uang atau emas, dia kan sudah tahu tempatnya, jadi tidak perlu diobak-abik rumahnya, begitu maksudnya. Nah, yang keempat, variabel. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur, dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel. Pertama, variabel bebas,
yaitu faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Yang kedua, variabel terikat, gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel yang lain. Yang ketiga adalah variabel kontrol atau faktor yang tetap, ya. Ini setelah kita mengetahui variabel-variabelnya, kita lanjutkan ke prosedur percobaan. Nah, prosedur percobaan itu seperti apa dia, ya? Anak-anak perlu tahu prosedur percobaan. Dalam merancang percobaan kita perlu mempersiapkan yang pertama bahan-bahan yang diperlukan, terus yang kedua membuat langkah-langkah yang dirinci yang akan dilakukan dalam percobaan. Maksudnya di sini bahan-bahannya, misalnya kita membuat misalnya tempe. Nah, tempe itu harus tahu kita bahannya apa, misalnya kacang, air, ragi, plastik, daun pisang, dan sebagainya. Langkah-langkahnya seperti apa? Kita buat dulu. Pertama, setelah tahu alat dan bahannya apa, terus langkah-langkah atau prosedur kerjanya seperti apa. Pertama, misalnya cuci kacang kedelai. Terus yang kedua, tiriskan. Yang ketiga, misalnya campurkan dengan ragi. Terus tutup, simpan selama 24 jam, masukkan ke dalam cetakan. Terus selanjutnya dipotong sesuai dengan selera ukurannya misalnya. Terus dibungkus, ada yang dibungkus pakai daun pisang, ada yang dibungkus dengan plastik. Nah, kalau sudah seperti itu nanti siap untuk dijual atau dikonsumsi. Begitu kira-kira langkah-langkahnya. Anak-anak, pelajarannya cukup sekian. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya di rumah ya. Terima kasih banyak. Kalau sudah selesai, semoga anak-anak ilmu ini bermanfaat dan memahami dan menarik bagi anak-anak tentang yang ibu buat, cara menayangkan pelajaran buat anak-anak. Tadi kita mengawali dengan doa, selanjutnya kita tutup juga dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, selamat pagi semua. Salam sehat ya. Dah.